Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Saya absen dulu ya. Catur, Salwa, Diani, Rizky. Baiklah. Pagi ini kita akan mempelajari materi pembukaan UUD NRI tahun 1945. Nah, tujuan kita mempelajari materi tersebut yaitu untuk mengetahui apa saja sih makna dari alinea pembukaan UUD, untuk mengetahui pokok pikiran dalam pembukaan UUD, serta untuk mengetahui apa saja sikap yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan pembukaan UUD 1945, sehingga hal itu dapat menjadikan bangsa dan negara Indonesia lebih baik untuk kedepannya. Nah, kita tahu bahwa pembukaan UUD 1945 itu menjadi berawal dari Piagam Jakarta, yang mana piagam tersebut telah mengalami beberapa perubahan sehingga menghasilkan pembukaan UUD 1945. Kita juga harus mengetahui bahwa di dalam pembukaan UUD 1945 itu terdapat 4 alinea dan 4 pokok pikiran. Nah, alinea pertama itu berisi tentang kemerdekaan. Kemerdekaan itu merupakan hak dari seluruh negara yang ada di dunia ini, sehingga kemerdekaan itu bersifat universal. Selain itu juga pada alinea pertama ini terdapat 2 dalil, yaitu dalil subjektif dan dalil objektif. Dalil objektif ini mengacu pada pernyataan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dalil secara subjektif ini mengacu pada aspirasi bangsa Indonesia yang ingin membebaskan diri dari penjajahan. Dapat kita ketahui ya bahwa penjajahan itu menyengsarakan rakyat. Indonesia juga dijajah berabad-abad lamanya oleh Jepang, oleh Belanda, sehingga hal itu membuat rakyat Indonesia untuk cepat-cepat atau segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan akhirnya proklamasi itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, selain itu juga pada alinea yang kedua itu menyatakan mengenai ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa, seperti perjuangan bangsa yang telah mencapai pada tingkat yang menentukan. Yang kedua yaitu momentum yang ada digunakan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga yaitu sesuai dengan perwujudan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, merdeka di sini artinya bebas. Indonesia bebas dari penjajahan, bebas dari penyiksaan. Yang kedua yaitu bersatu, yang menyatakan bahwa Indonesia itu merupakan satu kesatuan dari seluruh keberagaman, baik itu agama, ras, budaya, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu berdaulat. Nah, berdaulat di sini itu mengacu pada Indonesia yang memiliki derajat yang sama dengan negara lain. Negara Filipina, negara Malaysia itu sederajat dengan Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu adil. Adil di sini mengacu pada Indonesia yang menegakkan keadilan yang seadil-adilnya, baik itu mengenai hak dan kewajiban, mengenai penyelenggaraan negara dan warga negara, hubungannya, dan hubungan sosial politik lainnya. Yang kemudian yaitu makmur. Di sini makmur itu diibaratkan Indonesia ingin memakmurkan dan mensejahterakan kehidupan warga negaranya. Itu pada alinea yang kedua. Pada alinea yang ketiga ini mengacu pada kemerdekaan yang menjadi rahmat dan anugerah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rahmat dan anugerah itulah yang melahirkan motivasi real dan material bangsa Indonesia untuk bebas dari keadaan penjajahan. Nah, setelah itu juga terdapat alinea yang keempat. Alinea keempat ini mengacu kepada prinsip dari negara Indonesia. Seperti yang pertama itu tujuan negara. Tujuan negara yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang kedua itu
ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Nah, adanya Undang-Undang Dasar ini terdapat beberapa pasal yang mana pasal tersebut itu menjadikan Indonesia sebagai negara hukum, sehingga semua warga negara harus taat pada hukum yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga yaitu bentuk negara. Nah, bentuk negara dari negara Indonesia yaitu Republik Berkedaulatan Rakyat. Nah, berkedaulatan rakyat di sini itu mengacu pada rakyat yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi pada negara, khususnya pada negara Indonesia. Sehingga seperti pada adanya pemilu, rakyat ini menjadi penentu siapa yang menjadi presiden, wakil presiden, siapa yang jadi kepala-kepala dari bupati, kepala daerah, dan yang lainnya. Masyarakat terlibat aktif dalam kehidupan bernegara. Nah, selain itu juga ada dasar negara. Dasar negara ini seperti pada Pancasila, dasar negara Indonesia. Setelah kita mengetahui makna dari alinea, kemudian kita akan mempelajari pokok pikiran. Pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 ini yaitu ada 4. Yang pertama, pokok pikiran mengenai persatuan. Nah, persatuan ini mengacu pada penyelenggaraan hubungan antara penyelenggaraan dengan warga negara yang harus mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan lainnya, sehingga hal itu menjadikan kepentingan negara itu prioritas dalam kehidupan negara. Seperti misalnya pemilu. Nah, warga negara dan penyelenggara negara itu harus ikut serta dalam pemilu, ikut mencoblos, karena di atas kepentingan individu misalnya seperti sibuk bekerja, jadi kita itu harus mengutamakan kepentingan negara. Yang kedua yaitu mengenai pokok pikiran keadilan sosial. Nah, keadilan sosial ini mengacu pada hak dan kewajiban warga negara. Setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban yang mana harus kita hormati, harus kita junjung tinggi. Kita tidak boleh melecehkan atau bertindak diskriminasi terhadap hak-hak orang lain, karena itu akan dikenakan hukuman sebagai salah satu tindakan diskriminasi hak dan hak orang lain. Selain itu juga hubungan keadilan sosial yang mengacu kepada hubungan politik, budaya dalam kehidupan sehari-hari itu harus adil. Yang ketiga yaitu mengenai pokok pikiran kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat di sini mengacu pada rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pada suatu negara. Jadi rakyat itu terlibat aktif dalam kehidupan negara. Yang keempat yaitu mengenai pokok pikiran ketuhanan. Lah, di sini ketuhanan itu mengacu pada ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sehingga kita sebagai manusia itu juga sebagai makhluk sosial. Setelah kita mengetahui makna alinea dan makna pokok dan hakikat dari pokok pikiran pembukaan UUD 1945, yang selanjutnya adalah mengetahui arti penting pokok pikiran. Arti penting dari pokok pikiran pembukaan UUD 1945 yang pertama itu menjadi pancaran dari Pancasila. Pancasila yang terdiri dari 5 sila itu telah masuk dan terlibat dalam pembukaan UUD 1945, telah dijelaskan secara terperinci. Yang kedua yaitu merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Nah, pokok pikiran ini dapat direalisasikan menjadi ke dalam ketetapan MPR, undang-undang, dan lainnya. Yang ketiga yaitu mengenai perwujudan dari pokok pikiran seperti adanya pasal-pasal dalam pembukaan UUD 1945, yang mana pasal tersebut itu menjadikan Indonesia sebagai negara hukum. Apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan hukum, sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku. Nah, setelah kita mengetahui arti pentingnya, selanjutnya kita akan membahas mengenai sikap yang sesuai dengan pembukaan UUD NRI tahun 1945. Yang pertama, dari segi persatuan terlebih dahulu ya. Dari segi persatuan,
itu kita dapat mengimplementasikannya dengan hidup rukun antar tetangga, hidup rukun meskipun banyak perbedaan seperti itu budaya, warna kulit, terlebih lagi agama. Kita harus hidup rukun di atas perbedaan itu semua. Ikut kerja bakti, gotong royong ketika di dalam masyarakat. Kemudian dari segi keadilan sosial seperti tidak memilih-milih dalam pergaulan, dalam pertemanan, ya. Yang ketiga, kedaulatan rakyat dalam misalnya seperti menyelesaikan permasalahan secara mufakat, seperti rapat itu termasuk tindakan bermusyawarah kan untuk menghasilkan keputusan yang dapat diterima semua orang. Kemudian dari segi ketuhanan yang dapat diimplementasikan dengan menghormati orang lain ketika beribadah, tidak mengejek agama orang lain. Nah, saya kira untuk bab ini sampai di sini terlebih dahulu. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.